Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Insya Allah diberi keberkahan dan kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Septi mata pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 3, peduli terhadap lingkungan. Disimak ya penjelasannya. Perhatikan dan amatilah gambar berikut. Anak-anak, apakah yang kalian lihat dari gambar tersebut? Pada gambar adalah kegiatan wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi secara detail tentang suatu hal ataupun peristiwa. Kegiatan wawancara dilakukan antara 2 pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dan narasumber merupakan orang yang memberikan informasi atau orang yang diwawancarai dalam wawancara. Tahapan persiapan sebelum wawancara. Yang pertama, menentukan maksud dan tujuan wawancara atau topik wawancara berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata berdasarkan topik yang dipilih. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber yang ahli dalam suatu bidang terkait topik wawancara. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Ciri-ciri pertanyaan yang baik pada wawancara. Yang pertama, sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, antara pertanyaan berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya adalah suatu jenis kalimat yang mengandung pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari orang lain. Ciri kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Meskipun begitu, ada juga beberapa kata tanya yang biasa diletakkan di akhir kalimat tanya. Bisa ditambah dan akhiran kah. Fungsi penggunaan kata tanya. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contoh, apa manfaat kupu-kupu bagi petani? Berikut fungsi penggunaan kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi sebagai penanya banyak jumlah atau satuan. Contoh, berapa tinggi badanmu saat ini? Kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Berikut fungsi kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Contoh, di manakah kamu membeli buku itu? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Contoh, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Kata tanya mengapa berfungsi sebagai penanya, alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Contoh, mengapa
kau tidak ikut acara perpisahan kemarin? Kita dapat membuat daftar pertanyaan dengan mengamati gambar yang disajikan. Kemudian ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku bagaimana? Pada gambar ada contoh burung cendrawasih. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata tanya yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih agar tidak punah? Langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tentukan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu dan berpakaian sopan. Yang ketiga, berbicaralah dan bersikap santun. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang kelima, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Berikut adalah langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Langkah-langkah ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan jelas. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Berikut adalah langkah-langkah ketika sedang melakukan wawancara. Langkah-langkah setelah melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sehingga dalam wawancara, pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, ketika melakukan wawancara. Yang keempat, maupun setelah melakukan wawancara. Tujuan wawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Orang yang dapat dijadikan narasumber adalah orang yang ahli di suatu bidang berkaitan dengan informasi yang dicari. Format penulisan laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah berisi alasan melakukan wawancara dan topik yang dipilih dalam wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Yang keenam, kesimpulan. Contoh penulisan format laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, contoh maksud dan tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami
tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, menuliskan topik wawancara, contoh tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat, menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal. Sabtu 17 November 2020. Waktu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat Balikpapan, Regensi. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh narasumber Bapak Setiawan, pewawancara Lani. Hasil wawancara pada hari Sabtu 17 November 2020 pukul 8 sampai 9 WITA, saya melakukan wawancara kepada Bapak tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Terakhir, menuliskan kesimpulan. Alhamdulillah, pembelajaran selesai. Semoga anak-anak dapat memahami ya. Dan semoga pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.